Diawali dengan bersin. Halo Mas Edwin. Halo Reza, apa kabar? Baik. Habis Hai dicolok nih teman-teman. kayaknya hidungnya, Nah, bersin. teman-teman semua, halo, selamat siang, sore. Em, ada Mas Edwin. Mas Edwin adalah sutradara dari film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Buat kalian yang mungkin belum tahu, saya Reza Rahadian. Hai semuanya. Hai. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Mas ya seputar Dendam. Hmm. eh Bareng sama Prilly juga. Pengen tahu juga responnya Prilly sebagai generasi Gen Z. Gen Z or millennials ya dia kira-kira ya. Gen Z kayaknya. 25 tahun. Oh, Prilly udah ada. Prilly udah bergabung. Em, Gimana tuh? Oh, Mas Edwin Oh yang ini ya. approve berarti. Oke oke. Mm-mm. Oke. Cool. Oke. Halo, Halo. hai 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 hai. Halo halo Prilly, apa Halo kabar? Mas Edwin, halo Kak Reza. Selamat ya Mas, filmnya keren banget. Terima kasih terima kasih. Gimana kalian kemarin nonton nih? Kamu Oh, seru nonton? banget Mas. Pas nonton rame banget, seru banget Rame. fans-fansnya. Ya, Fans-fansnya Prilly bejubel. enggak lah, Uh, itu kan official Pilares juga. Seru Gimana banget Mas. Pril? bergabung. Aku sebenarnya ada mau Gimana? nanya-nanya sih sebenarnya. Karena aku Ini mumpung sangat ada tertarik. sutradaranya nih. Ya mumpung ada Mas Edwin, jadi aku bisa nanya-nanya. Ayo dong ngobrol-ngobrol aja. Ntar saya Iya juga Mas, nanya-nanya. jadi kemarin tuh pas nonton aku seneng banget karena di setiap scene-nya aku selalu mendapatkan kejutan yang luar biasa dan aku seneng banget karena setiap karakternya tuh punya isu masing-masing. Apalagi aku mungkin agak relate sama Iteng karena aku seneng banget karena ada isu trauma masa kecil yang diangkat di film ini gitu. Jadi uh, selain kita bahas Ajonya yang punya isu itu jadi tidak bisa naik, tapi juga ada Iteng yang ternyata punya trauma masa kecil dan mungkin beberapa teman-teman yang lagi nonton live ini juga bisa relate gitu. Ternyata trauma masa kecil yang dialami Iteng itu bisa menjadikan Iteng wanita yang kuat banget dan terdeliver dengan baik di film ini gitu semuanya. Terus aku penasaran proses bagaimana Mas Edwin menulis skripnya bersama Mas Eka Kurniawan. Bagaimana sih Mas proses memindahkan novel ke skrip film gitu? Pasti kan banyak banget Hmm. diskusi menarik, apalagi menurut aku seperti Dendam nih semua aspeknya ada gitu. Isu-isunya tuh terdeliver dengan baik. Gimana sih Mas, boleh tahu gak? Ya, boleh dong. Pertama sih dari buku itu kan memang sangat banyak gitu yang bisa dieksplor ya. Artinya dari segi hiburannya aja kuat gitu ya, mengingatkan kita pada budaya-budaya populer film, komik, musik tahun 80-an yang sangat masih bisa kita nikmati sampai sekarang gitu. Kemudian ada juga berbagai macam karakter, mulai dari karakter ya kalau Ajo atau Ita itu kan karakter utama yang sering kita dengar gitu. Tapi karakter-karakter yang lain ya ada Budi Baik, ada Mono Ompong, ada Paman Gembul, itu semua punya cerita-ceritanya sendiri yang juga nggak kalah menariknya gitu. Eh, Pertama itu dulu tuh yang harus dicari gitu untuk sebuah film mungkin nggak bisa semuanya masuk di dalam 2 jam gitu. Iya. Kalau di bukunya kita bisa bolak-balik segala macamnya. Jadi, oke, kita harus memutuskan apa sih yang mau kita fokusin gitu. Semua yang ada di dalam buku ini ternyata karakter-karakternya punya trauma, mulai dari yang sangat berat seperti Itang dan Ajo Kawir, sampai yang ya kecil-kecil gitu, termasuk sih misalnya Mono Ompong gitu yang Iya. dipermalukan ketika ya kan. Dan trauma ini saya rasa juga mungkin buat kita semua itu uh, ya saya sih nggak berharap semua orang punya trauma ya, tapi adalah yang kita bisa kenal gitu ya, kenali gitu bagaimana
em, masa lalu kita itu mungkin nggak sengaja atau bersentuhan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak diselesaikan dengan tuntas, dan itu menjadi sebuah trauma sampai dewasa dan menyebabkan kita entah jadi susah untuk bergaul misalnya, atau ya Iya. jadi sangat mencari jalan untuk mengekspresikan ini, trauma-trauma yang terpendam itu. Jadi fokusnya ke sana gitu yang mau kita buat ini gitu. Ketika kita udah punya apa yang mau kita fokusin itu, ya udah kita akan menata bagaimana enaknya dituturkan gitu. Iya, soalnya semua karakternya tuh bener-bener dapet gitu ceritanya Mas. Kayak kita nonton filmnya tuh pasti tiba-tiba ada kejutan lagi dari karakter ini, kejutan lagi dari karakter ini. Sampai aku nonton tuh kemarin sama Kak Reza kayak, sumpah, oh my god, oh my god, oh my god, yang selalu shock gitu dan terdeliver dengan baik banget setiap karakternya. Berapa lama sih Mas nulisnya? Nulis skenario-nya? Nulisnya Wih, panjang nih, lumayan. kurang lebih ya kalau digabung jadi satu 3 tahun lah gitu ya. Ya agak Wow. diselang-seling gitu, nggak tiap hari juga gitu. Tapi prosesnya ya kurang lebih ya 3 tahun. Bagian mana yang shocking atau yang nempel lah gitu dari filmnya menurut Prilly? Gimana Kak Reza? Kan melihat ekspresi aku setiap. Kayak gimana? Aku nonton kan di sampingnya, kita duduknya sebelahan. Jadi kayak aku antara mau aku tinggal karena I feel very awkward gitu kan, ada beberapa scene terus sama Prilly nontonnya. Terus tapi ya udahlah, nanggung temenin aja sampai selesai. Terus dia tuh sempet, ya ada beberapa momen sih. Ya Pril ya. Iya, banyak banget, Coba banyak salah banget. satu deh. Em, nanti spoiler gak? Nggak Oh apa-apa. iya benar. Ya tapi tergantung sutradara. Kalau sutradara oke, aman berarti. Ada banyak yang bikin aku shock. Mungkin aku nggak usah terlalu spoiler kali ya. Pertama, masa lalunya Ajo. Kan Ya. ada adegannya waktu dia masih kecil. Itu juga lumayan bikin shock gitu pas dia ngintip di rumah. Terus adegan terakhirnya Budi Baik. Itu juga lumayan. Yang waktu dia Ya, itu juga lumayan bikin shock. Dan kemunculan Jelita. Itu juga sangat menarik sekali. Aku mungkin boleh sebutin karena itu ada di trailer ya, yang si Jelitanya itu muncul di tengah-tengah ya, betul. tumpukan sampah. Itu maksudnya apa sih Mas? Boleh gak dijelasin kayak maksudnya apa? Kenapa di situ munculnya gitu. Dan Jelita ini tuh emang fungsinya emang harus seajaib itu ya digambarkannya gitu. Karena fungsinya dia emang bikin kita untuk lebih memperhatikan bagian si dendam dan rindunya Jo dan Iteng ini, dan bagaimana koneksinya dengan masa lalu dan trauma segala macam. Kalau saya boleh bilang, Jelita ini kayak apa ya, bentuk dari perasaan yang abstrak itu, dendam, rindu, rasa ingin membalas dendam itu kan nggak bisa digambarkan gitu ya, tapi terasa sekali gitu. Dan ya itu semua saya taruh di karakter Jelita ini gitu, yang kemudian nantinya membalaskan semua hal-hal yang belum tuntas itulah gitu, melalui karakter Jelita. Dia lahir dari sebuah rasa rindunya Iteng yang ingin masakin Jokawir kue bolu itu, tapi sama Jokawir kue bolunya dibuang karena dia merasa tersakiti oleh pengkhianatannya Iteng yang hamil bersama teman kita Budi Baik ini gitu. Yang ya dia kan muncul dari sampah itu, dari bungkus si bolu kukus itu gitu. Jadi bolu kukus itu nggak cuma sekedar kue gitu, tapi penuh dengan perasaan, karena itu penjelmaan dari perasaan itu si Jelita muncul. Dan ternyata dia juga punya koneksi hubungan dengan masa lalunya Jokawir, yaitu Rona Merah. Ada juga yang menyebabkan traumanya Ajo Kawir itu. Banyak yang bilang ini buat
Kenapa, April? Koneksi kamu tiba-tiba hilang. Halo, halo Mas. Oh, oke. Udah. Tadi Oke. koneksinya sempat loading. Oke. Aku sebelum ke Prilly, tadi mau bilang sesuatu. Ini mungkin mau ngasih tahu buat teman-teman kalau ada pertanyaan seputar film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Terutama mungkin Ya. juga buat kalian-kalian yang belum nonton, masih penasaran filmnya seperti apa. Sekarang masih ada di bioskop. Ya. Jadi kalian bisa pergi ke bioskop untuk menonton film ini. Terus kalau yang udah nonton terus punya pertanyaan-pertanyaan unik yang mungkin bisa dijawab oleh saya ataupun mungkin oleh Mas Edwin pastinya sebagai sutradara, monggo silakan ditulis aja di komentar. Kalian bisa ketik pertanyaannya apa, nanti coba saya pilih untuk bisa ditanyakan ke Mas Edwin, atau memang kalau memang buat saya bisa saya jawab gitu ya. Yeah. Silakan Bril. Tadi kenapa Bril? Banyak yang bilang apa? Oh, ada Banyak Jazz yang Bril, ada bilang. Jazz Hayat. Hi Jazz. Halo Jess. Jazz is watching the film. Watching the live. Banyak yang bilang Hai. Jelita itu jelmaannya Rona Merah kan, masa lalunya si Ajo yang juga menyebabkan Iteng ini harus membalaskan dendamnya Ajo gitu. Terus juga ada beberapa adegan yang nggak ada di novel, Mas. Tapi ini spoiler, boleh gak sih? Boleh Saya gak rasa sih? nggak apa-apa ya, karena Jangan ya? sebenarnya novelnya kan udah ada ceritanya udah juga, Kayak dan memang harus dialami aja di bioskop gitu. Jadi pas abis aku nonton, aku tuh langsung kayak nyari bukunya, dan juga aku baca review-review orang yang baca buku. Jadi aku pengen membedakan reaction orang yang belum pernah baca bukunya sama sekali menjadi penonton awam yang memang baru tahu ceritanya seperti Dendam ini, sama yang udah tahu ceritanya. Nah, terus ada beberapa yang komentar, ada beberapa adegan yang nggak ada di novel yang akhirnya membuat mereka jadi kayak punya pandangan baru soal si Jelita ini. Salah satunya adalah adegan sesajen yang Jelita makan itu kan nggak ada di novel ya, Mas ya. Nah, itu Nggak ada, kenapa ya. sih Mas ada di filmnya? Maksudnya mau menggambarkan apa? Dan akhirnya jadinya di review komennya tuh aku baca, ini maksudnya apa ya? Ini tuh maksudnya, ini Itengnya bisa melihat Jelita gak ya? Tapi si Ajunya bisa. Jadi kayak penonton tuh berdebat di situ, dan menurut aku itu jadi diskusi yang sangat amat menarik, yang akhirnya membuat aku jadi pengen baca bukunya juga gitu, supaya aku bisa ngerti pandangan orang yang udah baca buku sama yang belum sama sekali gitu. Boleh diceritain gak, Pak? Iya. Ya, akan sebenarnya tadi yang emang saya mencoba untuk bikin tipis-tipis gitu, kayak ada hubungan antara Jelita dengan Iteng dan Rona Merah. Itu ada sebenarnya kayak apa ya, kayak hubungannya gitu, dan peristiwa tepatnya terjadi hubungan itu ya terjadinya di adegan yang si Iteng ngasih sajen, habis gitu si Jelita makan pisangnya itu ya kan. Terus habis gitu kan dia mendengar sebuah suara tembakan gitu, dar gitu, yang itu sebenarnya mungkin nggak terjadi di saat itu. Itu terjadinya di masa yang lalu, di masa ketika si Rona Merah masih hidup gitu kan, yang bahkan tidak dilihat oleh Ajo Kawir gitu. Jadi ada sebuah koneksi supranatural lah gitu yang terjadi di antara mereka semua ini, yang terhubung oleh ingatan-ingatan mereka yang agak-agak kabur gitu. Itang tahu bahwa Ajo Kawir pernah menyaksikan kejadian Rona Merah ini dari ceritanya Ajo Kawir. Dia tidak tahu, tidak melihat langsung gitu ya. Jadi ada ingatan-ingatan yang bercampur-campur gitu, dan ya sajen itu tuh yang menghubungkan mereka semua ini gitu. Kayak pertama kali Iteng datang ke rumah itu sebenarnya untuk merasakan apa sih yang dilihat oleh si Ajo Kawir gitu kan waktu itu gitu. Dia cuma tahu dengar gitu kan, waktu kecil dulu mereka berdua sama Toke mengintip kejadian itu gitu, dan sejak saat itu aku tidak bisa berdiri gitu. Itu yang diketahui oleh Iteng. Kemudian datang ke rumah itu, ke rumah masa lalunya Ajo Kawir itu, untuk pertama kali merasakan apa yang dilihat oleh si Ajo Kawir gitu ya. Dia memberikan penghormatan kepada Rona Merah dengan ngasih sajennya, ya biasalah gitu ya. Itu di kuburannya si Rona Merah. Ternyata Jelita datang ke situ gitu. Apakah Jelita
arwahnya warna merah, ya bisa jadi juga enggak gitu kan. Tapi mungkin dia lapar makan pisang gitu. Itu bagian seru-seruannya lah. Tapi di situlah saya berharap ada imajinasi-imajinasi penonton yang menghubungkan satu sama lain. Iya, Ini ada yang jadinya nanya-nanya juga. kenapa? Ada yang nanya-nanya tadi, ini Prilly apa hubungannya ya sama Seperti Dendam? Prilly itu habis nonton Seperti Dendam bareng sama saya teman-teman. Jadi saya ngajak ke Prilly, kita ngajak ya bisa dibilang fanbase kita masing-masing gitu untuk bergabung nonton nobar, ceritanya nobar bareng-bareng Seperti Dendam kemarin di Plaza Senayan. Terus kita pengen tahu juga gimana sih di mata Prilly film ini gitu kan, kemarin udah bikin testimoni dan lain-lain gitu teman-teman, kalau ada yang bertanya kita lagi ngapain nih sekarang. Terus tadi ada pertanyaan juga, pertanyaannya itu, halo, ini kayaknya buat Mas Edwin ya, dari Naila Lala. Halo Mas, untuk kedepannya film Seperti Dendam akankah rilis juga di platform OTT gitu? Akankah ada planning ke sana gitu? Belum tahu sih, belum ada kepastiannya gitu. Sekarang kita masih fokus di bioskopnya. Ya, Gitu. ya. Makanya kalian semua yang nonton di live ini harus ke bioskop karena belum ada kepastian ini akan tayang di digital, jadi kalian harus ke bioskop Ya. daripada ketinggalan. Karena jujur Mas, aku aja pengen nonton sekali lagi, bahkan 2 kali lagi karena masih banyak banget pertanyaan di kepala aku yang ngebuat aku jadi pengen nonton lagi gitu. Apalagi pas Mas Edwin udah jawab pertanyaan aku jadi lebih kayak, oh gitu ya. Gimana ya kemarin? Iya. Ya. Jadi pengen nonton lagi gitu. Itu Kayaknya aku juga akan nonton lagi itu daripada juga ada Pril. Kemarin Mas Wani Darmawan ketemu di JAV, terus aku lumayan teror gitu. Mas Wani, ayo nonton Seperti Dendam, ayo nonton Seperti Dendam. Teman-teman, Mas Wani Darmawan ini adalah pegiat teater, dia seorang aktor yang luar biasa juga. Kemudian saya pernah belajar juga tentang seni peran dengan Mas Wani Darmawan. Jadi Mas Wani ini nonton pertama kali itu kalau nggak salah 4 hari yang lalu. Kemudian dia menulislah di laman Instagramnya, dia kirim ke aku tulisannya gitu via WhatsApp. Kemudian ternyata besokannya dia nonton lagi, jadi dia nonton 2 kali. Dia menonton 2 kali dan dia bilang ketika dia menonton yang 2 dia menemukan lagi sesuatu yang berbeda gitu. Iya kan? Bahwa itu yang aku suka. Maksudnya aku juga senang bahwa film ini tuh dari beberapa kali nobar-nobar ketika kita ada Q&A, teman-teman, memang membuka banyak sekali ruang-ruang, tidak hanya ruang berpikir ya, tapi ruang-ruang diskusi gitu. Baik membicarakan tentang isunya, membicarakan tentang adegan-adegannya, membicarakan tentang konsep bahasa yang digunakan di film ini gitu kan, yang menurut aku sangat menarik gitu ya untuk diolah gitu. Walaupun PR yang dikasih Mas Edwin lumayan berat, tapi aku senang gitu ngerjainnya. Apa ya, aku merasa bahwa ini adalah salah satu film yang mungkin ruang eksplorasinya aku udah tunggu-tunggu banget sih, Pril. Kita sebagai pemain tau lah ya gimana Iya. laparnya kita terhadap sebuah ruang eksplorasi yang berbeda gitu tentunya. Dan aku merasa Mas Edwin sangat memberikan ruang itu bagi tidak hanya aku tentunya, tapi bagi para aktor-aktor lainnya gitu. Seru sih, seru banget sih pengalaman syuting ini. Tadi ada yang nanya syutingnya berapa lama? Syutingnya kita sempat berapa lama ya Mas? Shooting days mungkin 40 harian ya? Enggak sih, terasanya kayak 40 hari karena kita kepotong sama pandemi. Oh iya, karena kan. kita kepotong, iya kita kepotong pandemi. Totalnya sih 28 hari lah. Gitu. 28 Potong hari pandemi, ya. potong pandemi kita harus stop dulu, baru kita lanjutin lagi. Ya. Terus Mas, aku mau nanya, boleh gak? Aku banyak nanya ya, maaf ya. Iya dong. Emang kayaknya kalau nonton film itu emang wajarnya diobrolin, Iya, ditanya-tanyain. Soalnya kemarin tuh pas nonton sama Kak Reza kan rame banget, jadi aku nggak sempet ngobrol yang panjang gitu, karena abis itu Kak Reza juga ada acara gitu, makanya aku seneng banget diajak live kali ini, ada Mas Edwin juga, jadi aku bisa nanya-nanya. Soalnya uniknya juga, aku nonton filmnya mungkin pada saat aku nonton film, aku tuh fokus ke adegannya, tapi di saat aku keluar bioskop, and I think about it again, aku lebih fokus lagi ke isu-isunya. Jadi kayak menurut aku itu aneh banget sih. Pas nonton aku fokus ke adegannya, tapi
pas aku udah keluar bioskop, aku mikirin lagi, kenapa ya si Itang kayak gini? Oh, karena ini. Oh, si Aju tuh kayak gini ya. Si Jelita tuh ini. Akhirnya buka-buka website-website yang review seperti Dendam, terus aku juga lihat review di Twitter karena aku jadinya pengen lebih tahu lagi film ini tuh kayak gimana sih, padahal aku udah nonton gitu. Makanya kayak bener banget sih kata Kak Reza, yang nonton 2 kali abis itu menemukan lagi. Makanya mungkin kayak besok atau lusa aku mau nonton lagi deh, Kak. Aku mau nonton lagi. Ajak ya teman-temannya. Oke, nonton aku. Karena ini juga film pertama aku nonton yang filmnya pakai kamera film gitu. Iya, 16 mili. Pakai kamera film. Kenapa memutuskan akhirnya syuting pakai kamera itu, selain mungkin ceritanya emang di tahun 80-an dan pasti prosesnya kan akan lebih sulit daripada menggunakan kamera digital gitu, Mas. Jelas sih gambarnya tuh karakternya beda sih. Kayak saya sih, kita udah lama nggak melihat tekstur gambar seperti yang dihasilkan oleh kamera 16 mili ini. Sejak teknologi digital mungkin 10 tahun terakhir ini ya bermunculan gitu. Kamera tuh udah ditinggalkan sama sekali. Sebenarnya masih ada, cuman nggak dipakai aja. Begitu dipakai itu pasti ngasih satu perasaan yang lain gitu kan, kayak kita pertama kali menonton film itu rasanya, dan kebetulan pas lagi pandemi, abis pandemi kan kita nggak nonton film lama gitu kan, jadi saya yakin pengalaman pertama kali nonton film ini ditambah dengan 16 mili itu tadi, karena itu bikin kita jadi punya nilai tambah lah untuk melihat apa yang ada, detail-detail yang ada dalam. Saya yakin kayak mungkin Prilly bisa perhatikan actingnya atau detail-detail di dalam filmnya sendiri itu karena ya memang gambarnya sangat-sangat fresh gitu, sangat mengundang gitu. Belum lagi mungkin ya Reza bisa menceritakan acting di memakai film ini lain gitu ya metodenya gitu. Ada efeknya lah yang menyebabkan metode actingnya jadi sedikit berbeda. Mungkin bisa diceritakan. Sedikit berbeda, ya. Ini by the way ada Mbak Ika Natasha. Hai Mbak Ika, thank you for watching. Halo Mbak Ika. Semoga udah nonton ya. Seperti Dendam. Kalau belum, ayo nonton. Iya sih, maksudnya gini sih Pril, kayak misalnya nggak tahu kenapa ya. Ini kan aku juga udah setelah berapa ya? Setelah mungkin 10 tahun, 10 tahunan lebih ya, nggak ngerasain. Terakhir aku pertama kali dan terakhirnya itu nyobain syuting pakai kamera 35 dulu ya, itu 2009. Terus baru sekarang lagi tuh ngerasain syuting. Memang ada sebuah walaupun kita nggak ngelihat langsung hasilnya tentunya, tapi feel-nya dan feel ruang sama era kostum terutama ya, pemilihan kostum itu yang ngebuat memang ada sebuah pola yang berbeda aja untuk mengeksekusi karakternya gitu. Tetap bahwa kita perlu menjaga unsur, ya pastilah bagaimana membuat dialog itu menjadi terdengar, juga ada kewajaran tapi juga terdengar. Udah lama nggak ada yang pakai bahasa itu mungkin, atau bahasa itu seolah-olah terdengar di film. Sesuatu yang ada jarak, ada ketidakwajaran yang coba diwajarkan gitu kan. Sama seperti filmnya sebenarnya, banyak hal-hal yang berusaha untuk diperlihatkan. Bagaimana kekerasan kok menjadi seolah-olah dianggap wajar, dan itu kan masih relevan ya sampai hari ini isunya gitu. Sangat-sangat amat relevan. Ya itu mempengaruhi tentu metode bermain ya. Kayak aku ngerasa menemukan mungkin beberapa pose-pose tertentu, behavior tertentu, pola berdialog, pergerakan, gestur yang ya mungkin nggak besar tapi mungkin kecil tapi menurut aku itu mudah-mudahan bisa menambah added value ke film dan karakternya. Iya. Karakter Budi Baik itu juga saya sempat ngobrol sama Reza gitu mengenai bagaimana memunculkan. Ngomong-ngomong di film ini banyak, saya emang cukup senang gitu bermain-main dengan pertama kali memunculkan sebuah karakter kayak gimana gitu. Misalnya Ajo Kawir gitu ya, dengan balapan motor itu, Itang yang lempar motor gitu. Jadi memang ada ada kesenangan tersendiri saya untuk mikirin
karakter ini munculnya bagaimana pertama kali? Apakah dengan musik, apa dan khusus untuk Budi Baik, saya sempat ngobrol panjang juga dengan Reza gitu mengenai idenya, ide dari Reza yang ingin mengeksplor bahwa gestur atau gaya gaya bahasa tubuh jongkok gitu ya. Jongkok dalam keseharian kita kan sangat kita kenali gitu ya, apalagi di laki-laki yang merasa macho dan nyaman dengan ini ya suasananya gitu ya. Itu jongkok tuh kayak semacam ngasih tanda juga bahwa dia berkuasa atau keren di situ ya. Itu juga ada banyak tuh apa untuk acting gitu, gestur sesederhana jongkok itu aja jadi sebuah apa ya pernyataan juga gitu yang bisa kita mainkan gitu. Iya, penonton langsung bisa nangkep Budi Baik ini kelakuannya bertolak belakang dengan namanya. Sangat baik. Namanya Budi Baik, tapi kok gitu ya. Dia Budi Baik yang tidak baik budi. Ini ada pertanyaan yang ke saya banyak ke arah ke jelita sih gitu. Ya. Pertama adalah apa makna jelita jadi ninja membunuh Paman Gembul? Apa itu janji Paman Gembul untuk mati damai? Lalu ada juga pertanyaan, kenapa jelita mukanya kayak gitu? Apa karena merepresentasikan perempuan yang pengen punya rahang sempurna, bibir seksi, hidung dan mancung, jadi mereka pakai plastik, makanya jelita keluar dari plastik. Gitu kah? Gitu. Ini kan interpretasi-interpretasi yang, wah ini yang saya tunggu-tunggu nih dari penonton gitu kan, kenapa gitu. Hal-hal yang bisa kita lihat ini jadi bisa memperkaya pemahaman kita terhadap ya manusia, dan ini kan ngomonginnya nggak cuma sekedar film ini lagi aja, tapi menjadi ngomongin tentang apa kosmetik gitu misalnya gitu. Ya. Gitu. Gimana menurut Prilly dan Reza gitu mengenai jelita sendiri? Sebenarnya saya juga belum sempat ngobrol panjang nih sama Reza mengenai jelita ini gitu. Jelita tuh buat aku seperti apa ya, Mas? Dia juga nggak tahu ya. Ini mungkin kan pasti tiap individu akan punya pandangannya masing-masing gitu ya. It's not a matter of right or wrong gitu. Tapi aku melihat Jelita ini sebagai sebuah sosok yang sebenarnya kayak apa ya? Kayak dalam tanda kutip ya, seperti seorang malaikat atau sosok yang mistis yang mencoba memberikan arahan jalan keluar, petunjuk gitu untuk bagaimana sih persoalan-persoalan yang ada ini, baik itu dendam yang bisa dituntaskan gitu, itu terwakili oleh kemunculan Jelita. Kalau aku sih ngelihatnya begitu ya gitu. Sama sih, aku juga sempat nanya pas Jelita muncul sudah di tengah-tengah, aku sempat nanya ke Reza, Jelita tuh ini ya, ini tuh Jelita tuh warna merah bukan sih? Jadi emang jadinya kita punya apa ya pandangan yang luas banget gitu. Terus karena aku mikirnya oh ya Jelita nih kayaknya jelmaan rona merah nih, jadi aku mikir kayak traumanya si Ajo diawali dengan kejadian rona merah, tapi juga disembuhkan dengan Jelita si jelmaan rona merah itu sendiri gitu. Jadi si Jelita tuh ya kayak bener kata Kak Reza, kayak malaikat gitu yang akhirnya membuat si Ajonya bisa balik lagi dan Itengnya juga bisa membalaskan dendam dia gitu. Jadi kayak tahu kan kalau kayak cerita Beauty and the Beast gitu ya. Beauty and the Beast itu kan kuncinya ada di bunga mawar gitu ya. Ketika bunga mawar itu habis, maka selesai sudah, kutukan itu akan berlangsung seumur hidup kalau tidak ada perempuan yang pure mencintai dia. Nah, aku tuh ngelihatnya tuh warna merah tuh gitu. Jelita tuh kayak gitu. Karena kan kita tahu ya, ini mungkin aku nggak berani terlalu detail karena mungkin ini akan jadi spoiler gitu. Tapi ya dia adalah sosok yang kemudian membuka sesuatu yang mungkin juga seorang Ajo Kawir akan tunggu-tunggu gitu. Iya,
akhirnya banget. dialah gitu. Maksudnya Ya, ditandai oleh kemunculan dan selesai kemunculannya dia juga gitu. Itu menurut aku ya. gila, mind blowing. Yes, banyak banget ya Sebenarnya Kak. kan itu kalau ada waktu saya baca bukunya juga, ini karakter jelita tuh sebenarnya kayak gitu juga, cuman nggak sedetail yang di filmnya, dia lebih misterius lagi. Dia datang tiba-tiba keluar dari truk, terus pulangnya juga hilang aja udah gitu, nggak ketemu sama paman gembus segala macam. Hmm. Tapi itu mengingatkan saya kepada banyak hal-hal di misalnya di masa kecil saya gitu, misalnya saya mempertanyakan hal yang belum bisa dijawab gitu ya, itu jawabannya pasti aneh gitu, kayak misalnya jangan main malam setelah maghrib gitu ya, mau maghrib suruh masuk kan gitu, nggak boleh main di luar gitu, ntar dimakan setan atau apa gitu ya, kan ada Di semacam gondol sama itu. gondorwo. Gitu. Itu kan banyak banget ya hal-hal yang Ya. apa hubungannya gitu kan, Iya. kita jadi nggak punya ruang untuk bertanya secara logis, tapi ya udah itu udah kita terima aja gitu ya, kayak sering gitu. Jadi jelita itu sangat sangat dekat sekali gitu sebenarnya dengan Indonesia yang saya tahu ya gitu. Em, gitu mengenai jelita. Iya sih, semoga Mas di Edwin, sini nggak penasaran uh, lagi. Dan kalau penasaran nonton kan filmnya langsung. betul. Prilly kan produce juga nih sekarang nih Mas Edwin. Dia tuh sekarang dia udah Hmm. memproduce satu film, ada di JAV kemarin filmnya Aku Kira Kau Rumah gitu ya. Dia Thank you. dia oke lah, produser muda nih yang lagi merintis gitu. Mas Edwin waktu pertama kali gitu ya, ini aku juga penasaran sih. Pertama kali berpikir bahwa setelah film-filmnya Mas Edwin sebelumnya gitu, yang udah dikerjakan, terus tiba-tiba kepikiran novel ini untuk difilmkan ke layar lebar gitu. Um, Pasti kan opsinya nggak cuma satu ya, Mas. Kalau di kita di Q&A kan Mas Edwin sempat baca ada beberapa, tapi kan kadang-kadang sebagai sutradara pasti Mas Edwin juga punya banyak isu-isu lain atau statement-statement mungkin atau ide-ide cerita lain yang di kepala Mas Edwin mungkin banyak gitu. Ya. Salah satu reason bahwa keputusan yang Mas Edwin ambil untuk kemudian ini seperti dendam lah film yang akan saya buat berikutnya, itu apa ya Mas ya yang mendasari? Yang paling mendasari Pak itu adalah seberapa dekat saya rasanya dengan subjeknya, dengan ceritanya gitu ya, Oke. cerita dan subjeknya gitu. Seperti dendam ini ya memang cerita fiktif gitu ya, bukan berarti saya mengalami sama seperti Ajo Kawir juga, tapi saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ajo Kawir. Saya pernah kenal orang kayak Budi Baik gitu. Jadi berangkat dari apa yang saya kenali gitu, itu sih gitu ya. Semakin saya kenali, itu semakin penting gitu rasanya untuk dibuat gitu. Itu satu hal. Lalu ada juga yang emang dari sekitar saya juga gitu, yang emang misalnya kalau saya lagi nunggu-nunggu gitu di mana nih gitu, di pasar atau di sekolah gitu sambil nunggu-nunggu jemputan gitu misalnya, itu kan ada aja gitu orang-orang lewat-lewat gitu ya, orang-orang yang juga sama-sama nunggu, itu kadang-kadang juga membuat kemungkinan untuk menghadirkan cerita gitu. Ini orang kenapa dia bajunya begini, ini siapa dia gitu. Oh dia anaknya begini, hubungannya seperti ini, kira-kira ngarang aja gitu terjadi. Saya rasa manusia itu kalau kita perhatikan tuh cuman dari badannya aja tuh udah bisa kelihatan banyak cerita gitu. Dan itu kan sebenarnya sudah setengah jalan tuh ketika kita udah punya karakter yang kuat gitu ya, karakter yang hidup, itu udah jadi cerita gitu. Tinggal diketemukan dengan karakter yang lain, antara dia punya konflik apa enggak gitu. Nah itu kan cerita berikutnya gitu ya. Tapi yang paling penting kan pertama kali adalah apa yang kita ingin lihat atau kita pelajari dari karakter gitu. Karakter-karakter dalam film buat saya selalu lebih memorable daripada ceritanya gitu. Kalau saya ditanya misalnya film Jurassic Park gitu, saya nggak inget ceritanya secara detail, tapi saya inget dinosaurusnya seperti apa, T-Rex itu kayak gimana, karakter anak-anaknya itu kayak gimana, si yang punya
jelas itu yang membuat kita sebenarnya suka dengan film, nonton film karena kita menonton manusianya gitu. Ceritanya Ya, bisa aja, bisa ketemu setan kayak ketemu apa bisa terserah gitu. Tapi yang kita lihat adalah manusia-manusia di dalam gambar-gambar itu. Itu yang sebenarnya saya lihat juga ketika casting gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya dengan film ini gitu ya. Misalnya dengan Budi Baik gitu ya. Itu saya bertanya Pak, semua orang yang ada di dalam film ini saya tanya gitu. Eh, menurut kalian, menurut kamu gitu ya, Reza, Reza di dalam dunia Ajo Kawir ini tuh apa yang kena gitu? Ada ya. relatability apa gitu ya? Jelas Mhm, beda, mhm, zamannya beda segala macam gitu ya. Tapi saya Iya. yakin sisi manusia itu ada di dalam karakter Mhm, yang saya udah percaya ini gitu. Nggak mungkin iya. karakter yang saya percaya ini nggak manusiawi gitu. Tinggal Mhm, dicari mhm. aja nih gitu kan. Orang yang pernah mengalami, orang yang pernah ya butuh sensitivitas memang kadang-kadang gitu. Kan Iya, saya rasa tuh semua setuju Mas. semua aktor dan seniman gitu kan Mhm. disitulah gitu ya punya waktu untuk meluangkan sensitivitasnya gitu untuk Iya. mempelajari manusia gitu dan karena kita ingin Mhm. mempelajari diri kita sendiri juga gitu pada Iya. umumnya gitu. Aku selalu ngelihat itu sih Mas. Maksudnya di setiap proses eh, berkesenian itu selalu selalu akan ada satu pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul kepada diri sendiri pada akhirnya mempertanyakan ulang tentang apa yang Hmm, direpresentasikan itu mempertanyakan ulang ke diri sendiri gitu. iya. Terus aku jadi penasaran sama jawaban Kak Reza pas ditanya apa yang dekat di dunia Ajo Kawir sama kakak. Minyak lintah, minyak lintah mungkin. Mungkin minyak lintah salah satunya. Salah satunya ya, Pril. Salah satunya yang paling dekat kalau waktu awal-awal gitu ngobrol, istilah yang mungkin sekarang paling sering didengar yaitu toxic masculinity gitu ya. Ah, ya. Itu salah satu yang menurutku it's quite close lah gitu. Bagaimana melihat dunia uh, yang dianggap sangat laki-laki dengan konteks-konteks tertentu yang dianggap menjadi syarat utama untuk dikatakan menjadi seorang laki-laki yang sempurna atau apapun itu bentuknya, yang which itu nggak ada di kepala aku gitu, adalah salah satunya adalah itu. Hmm. Dan film ini punya topik itu juga di dalamnya gitu. Dia berbicara tentang itu, tentang ruang-ruang itu. Menurut aku itu menarik sekali untuk dieksplor gitu, memunculkan bagaimana ketika dia berusaha menjadi seseorang yang dominan, terlihat keren, terlihat macho, grunge gitu kayaknya, merasa bahwa superior dan mampu mengendalikan semua situasi, dia bisa kontrol A, B, C, D. Merasa Buat aku itu perempuan sangat butuh dia gitu kan. merasa perempuan akan selalu mengglorify dia atau akan membutuhkan, maka ketika ketemu dengan seorang perempuan seperti Iteng, ini menjadi adrenalin rush yang baru, menantang dan lain-lain gitu kan, menantang jiwa kelaki-lakian yang menurut aku it's very relatable dan Ya. dibicarakan sih. Iya. Dan Budi Baik itu kan sebenarnya kayak figur kakak gitu kan harusnya buat Iteng gitu ya, yang udah Harus dianggap buat itu ya. dekat gitu kan, tapi malah dimanfaatkan gitu Ya. kekuasaannya sih. Maksudnya jadi dia merasa lebih berkuasa gitu kan terhadap si Iteng sehingga dia boleh ya melakukan pelecehan itu gitu. Sebenarnya itu yang terjadi sampai sekarang masih banyak sampai hari Ya. ini berita-berita yang ada di sekitar kita Ya. mungkin pada berita juga gitu ya. Bagaimana laki-laki dengan kekuasaannya bisa sangat-sangat ya melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan yang harusnya ya nggak bisa begitu gitu ya. Ini hanya Ya. karena mentang-mentang dia punya kekuasaan jadinya bisa dilampiaskan seperti itu gitu. Ya. Iya. Apalagi dia kan di sini memang tahu betul tentang pengalaman batinnya Iteng gitu ya, trauma yang dia miliki gitu kan, Tapi itu malah dia aware digunakan. dan itu ya itu bagaimana cara dia memanipulasi, menggunakan itu sebagai caranya menjadi orang yang sangat manipulatif akhirnya gitu, bahwa dia menggunakan Ya, trauma ya. seseorang ya, nah itu kan
itu banyak loh, apalagi kasus-kasus terakhir yang kita dengar juga kan secara nggak langsung Oh iya betul. itu membuat kepalaku aja berpikir gitu, kayak kasus yang kemarin ini yang soal santriwati yang banyak banget itu juga, Iya, itu kan itu itu cara seperti apa? Pasti kan ada tuh cara-cara tertentu yang sangat manipulatif yang seolah-olah diwajarkan ya Mas ya. Mewajarkan betul. sesuatu, membuat sebuah teori-teori tertentu yang seolah-olah tenang, ini sesuatu yang wajar, apa atau apalah gitu. Itu kan luar biasa, itu kan Gila gila. itu, gila, gila, gila. Dan itu gila. terjadi di Makanya saat ini. iya, aku Mm, senang banget seperti Dendam ini bisa mengcapture beberapa isu yang sedang terjadi saat ini gitu, seperti trauma masa lalu, juga toxic masculinity, sexual harassment, semuanya itu benar-benar ada di Seperti Dendam gitu, dengan balutan yang sangat-sangat mengejutkan untuk aku dan ya, aku teman-teman aku juga yang nonton, mereka juga reviewnya kayak ini adalah sesuatu hal yang baru lagi gitu. Terus isunya di dalam juga lengkap banget dan yang mereka bisa dekat gitu. Jadi aku rasa penonton mau suka atau enggak sama genrenya pasti in some way mereka tetap ngerasa film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini tetap dekat di hati mereka gitu. Karena isu-isu yang diangkat bener-bener isu-isu yang ya mungkin sebagian dari kita, kebanyakan dari kita tuh kita pernah alami sebelumnya gitu. Walaupun Ya, bentuknya ya, beda gitu. Misalnya trauma masa kecilnya beda, ya, terus betul, betul. pernah mengalami toxic masculinity tapi beda. Walaupun beda tapi intinya tuh sama gitu. Jadinya bisa ngerasa film ini tuh dekat sama kita. Gitu. Itu yang aku Ya, rasain ya, sih pas ya, aku nonton kemarin. ya, ya. Ya, ya, Gitu. dan di luar hal-hal yang serius itu tentunya ada yang seru-serunya ya, gitu. Tetap ada oh actionnya, Iya banyak gitu, terus dong. actionnya. komedinya, gitu. Iya. Ya, musiknya Kapan segala lagi macam. melihat ada sebuah proses jatuh cinta lewat sebuah fighting yang panjang. Iya, iya. Itu cuma ada Iya, di film iya. Dendam ya teman-teman ya. Bagaimana kalian akan menemukan dua orang yang kemudian saling jatuh cinta tapi diawali dengan sebuah perkelahian hebat gitu. Wah, itu cuma ada di film Seperti Dendam. Dan perkelahiannya bukan mulut ya. Bukan yang kayak Chelsea Bukan Peter gitu. mulut. Betul, betul. Iya, iya, iya. Oke. Kan sebenarnya kalau pas lagi, Prilly, Kenapa, Mas? sorry Mas. Kenapa Mas Edwin? iya ya, ngomongin tentang jatuh cinta itu tadi aja gitu. Emang kayak berantem tapi kayak sebenarnya ke hati juga gitu, Iya, langsung. iya. Kalau kalau sekarang kan gitu kan, sosok berantem yang di awal gitu, kayak nggak suka Nah, terus akhirnya jatuh cinta gitu. Mungkin Prilly gemes-gemesan gitu ya. pengalaman. Ah, Um, Oke, ini kita udah jam gila. 4. Tadi udah diinfoin sama tim kita juga udah harus selesai. nggak Mungkin kerasa ya, kita ngobrolnya udah nggak kerasa sejam. ya, ngobrolnya seru banget. Kita lanjut lagi Mungkin lah ngobrol-ngobrol nanti ya, Prilly sama ayo Reza. Siap, dong. Mas. Saya pengen denger filmnya Prilly. Aduh ya Nanti ampun. saya nonton deh. Nanti kalau udah tayang nonton ya, Mas ya, sama Kak Reza Kamu juga. kasih Mas Kabarin ya, Edwin nanti dong, saya mau nonton. Pril. Kamu kasih Mas Edwin biar Mas Edwin bisa lihat terus komentar, ada Oke, masukan atau oke. apa. Siap. Oh my God, aku takut banget itu film pertamaku. Aduh, Kamu kalau jadi seru kamu banget juga aku film takut sih pertama. film aku ditonton Mas Edwin sih. Aku takut Aku sih. takut sih. Nah, film pertama itu paling asik, film pertama itu paling jujur dan paling seru pasti gitu. Oh my God. Amin. Oke. Amin. Oke, Mas Edwin, Oke, Prilly, oke. thank you so much. Buat teman-teman juga, Sama-sama. sekali lagi saya mau ingetin, film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas sedang tayang di bioskop. Iya. Buat kalian semua silakan ramaikan bioskop, datang untuk lihat keseruan-keseruan apa yang ada di film ini. Yang saya jamin bakal membuat kalian, wah, langsung Ya. melangkah buana pikirannya kemana-mana. Jadi saksikan Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Terima kasih buat Prilly. Sama-sama Waktunya untuk menonton. Thank you so much udah bisa nyempetin buat ngobrol-ngobrol. Mas Edwin juga terima kasih. Terima kasih Kita ketemu banyak, lagi. terima kasih. Terima kasih Reza, terima kasih Prilly, Sama-sama. terima kasih semua teman-teman. Terima kasih ya, Sampai Mas. jumpa lagi. Udah diajak live. Thank you. Thank you. Dadah. Bye.